Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para mahasiswa semuanya. Kali ini saya masih membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Nah, semoga apa yang disampaikan di sini bisa dipahami nantinya. Perencanaan hal yang terkaitnya adalah misalnya ada kelebihan dari permintaan, kelebihan dari penawaran, dan kekurangan dari demand-nya itu tidak sesuai ya, apa yang akan terjadi. Nah, berikut nanti akan dibahas. Silakan menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi baik, ada berbagai macam pilihan ya ketika terjadi kelebihan SDM ya, kelebihan dari SDM atau orang yang menawarkan SDM itu lebih banyak ya dibandingkan demand-nya gitu. Tapi itu sudah keburu masuk ke dalam satu perusahaan ya. Kalau ini konteksnya seperti itu. Nah, bagaimana yang harus dilakukan ya? Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya downsizing atau perampingan ya. Dampak dalam jangka pendek ya dengan melakukan downsizing ini berkaitan dengan tentunya semangat kerja ya. Perampingan juga tidak hanya dapat berdampak negatif, tapi juga bisa berdampak positif ya. Tapi sekarang kita ingin tahu ya, dari perencanaan ini kalau ternyata tidak match keduanya dengan adanya perampingan ini, lalu kita harus mengetahui kira-kira apa sih alasan orang memilih downsizing untuk mengatasi kesenjangan antara demand dan supply-nya itu ya. Jadi banyak organisasi yang memandang memang perlu mengurangi biaya ya melalui pengurangan tenaga kerja. Karena ternyata biaya tenaga kerja ya itu juga menjadi satu bagian ya dari total yang berkontribusi terhadap besarnya pengeluaran perusahaan. Itu salah satu pertimbangannya kenapa mereka mau melakukan downsizing. Kemudian ada juga misalnya beberapa perusahaan ada yang menutup pabrik yang telah ketinggalan zaman atau memperkenalkan perubahan teknologi yang dapat ternyata mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Nah, ini juga menjadi satu alasan kenapa orang memilih ke downsizing itu akibat adanya ditemukannya teknologi baru sehingga atau dibuat pabrik baru yang memang karena sudah dulu terlalu banyak karyawannya. Dengan adanya teknologi baru maka semuanya serba mesin ya, bisa dilakukan. Jadi akibatnya perlu melakukan downsizing ya. Kemudian ada juga alasan karena adanya merger atau akuisisi yang berakibat berkurangnya kebutuhan akan jumlah karyawan. Jadi kalau merger atau akuisisi kan penggabungan dari dua buah perusahaan ya. Nah, ini penggabungan ini tentunya ada yang dibutuhkan karyawannya dan ada juga yang tidak. Nah, yang tidak tentunya ini yang mengalami PHK gitu ya, atau golden change juga bisa. Nah, kemudian juga ada karena alasan-alasan ekonomi di mana banyak perusahaan mengubah lokasi mereka dalam melakukan bisnis. Nah, ini adalah berbagai macam alasan ya kenapa orang mau melakukan downsizing. Kemudian selanjutnya ketika terjadi perbedaan antara demand dan supply, bisa juga dilakukan tidak hanya dengan downsizing tapi juga melakukan program pensiun dini ya. Nah, yang paling populer untuk mengurangi kelebihan dari jumlah karyawan ini memang melakukan pensiun dini. Nah, padahal secara umum umur rata-rata karyawan itu kan memang semakin tua ya, karena kesehatan karyawan yang juga lebih tua. Makanya sekarang ini kalau zaman saat ini kan obat-obatan canggih sudah ditemukan ya banyak, sehingga orang yang umurnya tua itu kadang juga memang nggak bisa langsung sakit tapi dia juga dia makin sehat gitu ya. Nah, karena itulah maka kan tidak bisa menunggu sakitnya ya, jadi oleh karena itu dilakukan program pensiun dini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya bisa juga dilakukan ya
apabila terjadi perbedaan antara demand dan supply dari karyawan, yaitu dengan mempekerjakan pekerja sementara ya. Jadi meskipun perampingan telah menjadi satu metode yang populer ya untuk mengurangi kelebihan dan kelebihan dari karyawan kita, maka mempekerjakan karyawan sementara dengan cara outsourcing ya, itu telah menjadi sarana yang paling sering digunakan untuk mengurangi kelebihan dari tenaga kerja ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan karyawan tetap, maka ini ongkos-ongkosnya tentu akan lebih banyak ya, fixed cost-nya yang keluar. Nah, oleh karena itu padahal kita juga kadang-kala butuh ya, tidak setiap saat kita ini, sehingga perlu dilakukan yang namanya outsourcing, yaitu penggunaan pekerja sementara. Ini menawarkan satu fleksibilitas ya, yang sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi dalam beroperasinya dapat menjadi lebih efisien. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai akibat dari perbedaan antara demand dan supply dan bagaimana cara mengatasinya. Yaitu tadi bisa dengan menggunakan downsizing ya, atau kemudian pensiun dini, atau menggunakan pekerja sementara. Atau kita juga bisa katakan sebagai melakukan alih daya atau outsourcing. Demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan sampai jumpa lagi di pertemuan mengenai SDM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.